so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash right. Halo Leute, jetzt möchte ich Ihnen mein Thema präsentieren. Es gibt einige Materialien, die Sie jetzt gesprochen werden. 1. Olympische und wirtschaftliche Veränderungen. 2. 1974 Kanzlerwechsel, Regierung Schmidt. Und 3. 1982 Kanzlerwechsel, Regierung Kohl. Hanya 1 tahun setelah kemenangan pemilihan Brandt, timbulnya krisis ekonomi mengguncang kepercayaan pada pertumbuhan yang berkelanjutan. Ada beberapa penyebab kemerosotan ekonomi dan pertumbuhan yang lemah pada tahun 1973 sampai 1975. Setelah kekalahan Mesir dan Suriah dalam apa yang disebut Perang 6 Hari atau Perang Yom Kippur melawan Israel pada Oktober 1973, negara-negara Arab menggunakan pasokan minyak sebagai senjata politik. Negara-negara industri barat termasuk Republik Federal Jerman sedang mencari sumber energi alternatif. Tenaga nuklir antara lain muncul sebagai solusi. Pada saat itu dianggap aman dan tidak ada habisnya. Republik Federal Jerman menutupi lebih dari 50% kebutuhan energinya dengan impor minyak mentah pada tahun 1970-an. Krisis minyak sangat memukulnya. Itu sekitar 75% bergantung pada minyak Timur Tengah. Larangan mengemudi pada hari Minggu dan kecepatan di jalan raya dan jalan pedesaan dibatasi itu mulai diberlakukan. Pada awal November 1973, Undang-Undang Perlindungan Energi disahkan. Krisis minyak dan resesi ekonomi berdampak signifikan pada industri utama. Misalnya, produksi mobil atau penjualan mobil turun 1/4 dan ekspor mengalami kemerosotan besar. Warga negara harus membayar lebih mahal untuk perjalanan pulang pergi bekerja. Hal ini menyebabkan kemerosotan di sektor konsumen juga, bahkan harga roti pun naik. Namun krisis minyak juga memberi dorongan untuk memikirkan pasokan energi ke depan. Berikut angka-angka yang menggambarkan tingkat krisis ekonomi. Dari tahun 1973 hingga 1974, harga 1 ton minyak naik dari DM 82,20 menjadi DM 223,87, yaitu sebesar 172,2%, meskipun dolar mengalami devaluasi. Secara total, Republik Federal Jerman menghabiskan hampir DM 23 miliar untuk minyak pada tahun 1974, 152,7% lebih banyak daripada tahun 1973. Produksi industri turun sebesar 6,7%. Jumlah pengangguran meningkat dari 273.000 pada tahun 1973 menjadi 1.047 pada tahun 1975. Jumlah pekerja tamu turun dari 2.493.000 pada tahun 1973 menjadi 2.039 pada bulan September 1975. Yang berikutnya adalah pergantian kanselir pemerintahan Schmidt. Pergantian kanselir dari Willy Brandt menjadi Helmut Schmidt diawali dengan kekalahan dalam pemilihan negara bagian Hamburg pada Maret 1974. Kekalahan ini dipersalahkan di dalam partai atas kelemahan kepemimpinan Willy Brandt sebagai ketua. Pada 6 Mei 1974, yang mengejutkan publik, Brandt mengundurkan diri sebagai kanselir. Alasannya adalah penasihat pribadinya Günther Guillaume terungkap sebagai mata-mata GDR. Situasi ekonomi yang sulit di Republik Federal, koalisi pemerintahan SPD dan FDP memilih mantan Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan dan Ekonomi saat ini Helmut Schmidt sebagai kanselir federal. Pada 16 Mei, Hans-Dietrich Genscher menjadi Menteri Luar Negeri ditunjuk. Hubungan dekatnya dengan Presiden Prancis Valéry Giscard d'Estaing membuat mereka mampu untuk mengatur KTT ekonomi dunia. Masalah ekonomi global masih dibahas di sana hingga sini. Selama ini Prancis dan Jerman juga meletakkan dasar bagi mata uang bersama di Eropa untuk menghadapi krisis dolar di masa depan. Kanselir Helmut Schmidt dicirikan oleh perang melawan terorisme dan oleh masalah kebijakan dalam dan luar negeri.
Tekadnya dan kompetensi ekonominya telah diakui secara internasional. Keputusan jalur ganda NATO dan perluasan pembangkit listrik tenaga nuklir memicu banyak demonstrasi di Jerman. Partai Hijau berkembang sebagai gerakan kontra dan memantapkan diri mereka secara nasional sebagai sebuah partai pada tahun 1980. Yang terakhir adalah Kansler Wessel Regierung Kohl pada tahun 1982. Meskipun koalisi sosial liberal jelas memenangkan pemilihan federal tahun 1980, ketegangan antara SPD dan FDP atas kebijakan ekonomi, sosial, dan ketenaga kerjaan meningkat. Utang nasional yang meningkat membutuhkan langkah-langkah penghematan yang luas di sektor sosial. Pada bulan September 1982, Menteri Ekonomi FDP Otto Graf Lambsdorff mengajukan proposal untuk mengatasi krisis ekonomi yang memiliki banyak kesamaan dengan ide-ide CDU. Hal ini menyebabkan Kansler Helmut Schmidt mengundurkan diri dari koalisi pada 17 September 1982. Pada 1 Oktober 1982, memilih ketua CDU Helmut Kohl sebagai Kansler Federal. Hans-Dietrich Genscher dari FDP tetap menjadi Menteri Luar Negeri dan Wakil Rektor. Pergantian kekuasaan tidak membuat FDP tidak tersentuh. Sekitar 40% dari beberapa anggota parlemen tidak memilih Helmut Kohl. Beberapa meninggalkan partai atau beralih ke SPD. Kansler baru tidak bisa memastikan mayoritasnya. Pada 6 Maret 1983, Bundestag terpilih kembali. Koalisi Kristen Liberal dikonfirmasi oleh hasil pemilu yang jelas. CDU atau CSU mendapatkan 48,8%, SPD dengan Hans-Josef Vogel memimpin 32,2%, FDP 6,8%. Tujuan dari koalisi baru ini adalah perputaran spiritual dan politik, seperti yang disebut oleh Kansler Kohl dalam deklarasi pemerintahnya. Namun hal ini tidak terjadi di Jerman dan ostopolitik dari koalisi liberal, sosial liberal, yang sebelumnya ditentang oleh CDU atau CSU. Perputaran kebijakan ekonomi dan sosial lebih tajam. Tunjangan sosial dipotong dan pajak perusahaan diturunkan untuk memperbaiki situasi ekonomi dan dengan demikian menciptakan lapangan kerja.